Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bruno Studio. Bagaimana kabarnya sobat-sobat pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, sobat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita sekaligus pengalaman baru, sobat ya. Oke, mungkin untuk sedikit kilas balik, sobat ya. Jadi saya pernah bercerita di video-video saya sebelumnya. Dulu pengalaman saya itu, saya dulu pernah memiliki 3 buah website, sobat ya. Jadi 3 website ini semua alhamdulillah sudah masuk ke Google AdSense ya. Hanya saja yang 2 website itu terlalu banyak pelanggaran yang saya lakukan, sehingga yang 2 ini tadi dihapus oleh pihak Google, sobat ya. Jadi tidak bisa diakses lagi. Walaupun usaha di dalamnya itu sudah saya lakukan, mengajukan banding pada bulan pertama ke pihak Google, banding ke bulan kedua nggak ada respon, bulan ketiga nggak ada respon. Akhirnya secara resmi 2 website saya yang sebelumnya itu dihapus secara permanen oleh Google, sobat ya. Nah, sekarang masih ada 1, sobat ya. Mungkin sering saya sebut di channel saya itu ada www.jaramopi.com. Itu alhamdulillah sampai hari ini masih tetap berjalan walaupun jarang upload artikel, sobat ya. Nah, yang akan saya ceritakan, yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah pengalaman dari kawan kita, sobat ya. Jadi ceritanya 2 hari yang lalu saya itu ada WA dari teman saya. Dia itu meminta tolong untuk memulihkan akun atau membenari channel YouTube yang dia miliki. Jadi masuk di WhatsApp, kemudian saya tanya permasalahannya pada bagian apa gitu. Kemudian di situ di screenshot gambar pada inbox pada email yang digunakan untuk YouTube. Ini ternyata di situ pada intinya seperti ini, sobat ya. Channel teman saya ini kan sudah dimonetisasi, sobat ya. Kalau semalam itu saya lihat hampir mendekati ambang batas pembayaran, sobat ya. Jadi hampir 1.300.000. Nah, tetapi mungkin karena sebuah mungkin sebuah kesalahan kecil, atau mungkin memang tidak tahu, tiba-tiba login akun untuk YouTube teman saya ini sudah tidak bisa diakses lagi, sobat. Nah, itu jadi WA sama saya di malam ya. Dia meminta solusi, bagaimana mas ini caranya biar kita bisa biar saya bisa buka login YouTube saya lagi, karena gini-gini. Terus saya tanya penyebabnya gini. Awal mulanya sahabat saya ini mengadakan live, sobat ya, mengadakan live pada suatu acara gitu ya. Nah, setelah mengadakan live itu tiba-tiba itu masuklah peringatan dari YouTube itu melalui email, yang isinya itu adalah intinya akun YouTube Anda sudah dinonaktifkan karena beberapa pelanggaran yang dilakukan gitu ya. Oke, nah setelah itu saya coba dikirimi emailnya, kasih passwordnya, suruh membuka, mungkin bisa bantu gitu ya. Jadi setelah saya buka itu ternyata ini terdampak pada pelanggaran hak cipta ya, bukan hanya 1 poin tapi langsung 3 poin sekaligus pelanggaran hak cipta. Nah, jadi acaranya teman saya yang lagi live itu, pada suatu acara itu ya, itu ternyata di situ ada poin-poin tertentu yang dilaporkan oleh si pemilik hak cipta ya. Itu semalam saya dikirimi screenshotnya, itu ada 3 yang melaporkan, sobat ya. Jadi ada 3 yang melaporkan bahwasanya di dalam video live teman saya itu ada indikasi pelanggaran hak cipta
Nah, maksudnya seperti ini sobat ya, ini adalah sebuah pembelajaran bukan hanya buat teman saya tadi, tapi khususnya buat teman-teman yang sudah mulai monetisasi ataupun yang sudah monetisasi, bahkan yang sudah gajian dari Google AdSense sobat ya. Nah, makanya pernah saya sampaikan itu, atau gini aja lah sobat, sobat mungkin tahu ya, kalau youtuber yang besar yang sudah banyak sekali menghasilkan pendapatan dari Google AdSense, ini justru malah mereka tuh hampir nggak pernah mengadakan live sobat ya, hampir nggak pernah mengadakan live, baik itu yang tutorial maupun apapun ya. Karena itu tadi, ketika kita live, kita tidak tahu apakah di situ mungkin ada nama-nama tertentu, atau mungkin ada background tertentu yang sama-sama terdengar, kemudian kita menyebut sebuah instansi, menyebut nama orang mungkin atau apa ya, itulah nanti akan berdampak buruk pada channel kita sobat ya. Nah, makanya saya sarankan buat teman-teman yang sudah monetisasi, mungkin yang sudah jalan dolarnya, ketika sobat melakukan live itu tolong perhatikan baik-baik dan pelajari dulu peraturan-peraturan melakukan live itu seperti apa sih gitu ya. Oke, jangan sampai seperti yang dialami teman saya ini dialami juga oleh teman-teman sobat ya. Tentunya sangat sayang sekali sobat ya. Saya sampaikan tadi itu pembayarannya hampir di ambang batas, jadi bentar lagi sudah bisa diambil sobat ya. Itu. Kemudian selanjutnya untuk masalah live ini sendiri ya, sobat tentunya saya kira lebih paham lah ya, lebih tahu ya, karena terus terang saya sendiri belum pernah sih ngadakan live ya, karena saya nggak memiliki materi yang mumpuni dan harus dibahas oleh banyak orang, dan saya juga bukan orang terkenal sobat ya gitu. Nah, kecuali ya, ini kecuali mungkin seperti instansi pemerintah yang mengadakan live streaming karena untuk kebutuhan pemerintahan atau pendidikan ya, mengharuskan mengadakan live streaming itu karena memang penting. Nah, saya rasa kalau itu mungkin aman sobat ya, cuman karena saya dan mungkin sobat-sobat semuanya hanya orang-orang biasa, jadi kalau mau melakukan live khususnya buat teman-teman yang sudah monetisasi, itu tolong pelajari dulu apa sih peraturan-peraturan yang tidak diperbolehkan ketika kita melakukan live ya. Karena sedikit saja sobat keliru ataupun salah ya, itu tidak akan semudah sobat membalikkan telapak tangan kita membenari sobat ya. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, saya pernah punya 2 website yang di banned ya oleh pihak Google, itu harus mengajukan banding sobat ya. Mengajukan banding istilahnya itu melayangkan surat, itu sudah ada formulirnya dari Google, sudah disiapkan sobat ya. Kita menggunakan bahasa Inggris juga, kita harus transit. Itu sangat payah sekali sobat ya, mengajukan sekali. Kita punya kesempatan 3 kali pengajuan sobat ya. Di bulan pertama kita mulai tanggal berapa ngajukan, misalnya tanggal 8, kalau sampai tanggal 8 bulan depan belum ada respon, berarti pada tanggal 9-nya kita ngajukan lagi, seperti itu sobat ya. Tanggal 9 bulan depan belum ada respon, bagi kita ngajukan lagi ke tanggal 10 bulan ketiga, kalau nggak ada respon, itu sudah alamat akun kita, akun YouTube maupun akun AdSense itu nggak akan bisa dipulihkan kembali dan nggak akan bisa dibuka untuk baik website maupun YouTube, seperti yang dialami punya teman saya ini sobat ya. Nah, cuman untuk teman saya ini dia sementara masih ditangguhkan, dan masih pihak YouTube masih mengadakan istilah itu masih mengadakan survei pada channel ini, dan harus menunggu 90 hari.
setelah 90 hari itu nanti akan masuk ke email. Itu biasanya nanti akan dirujukan pada pengajuan banding ya. Pada intinya kalau pengajuan banding itu biasanya di dalamnya itu ada istilahnya, kalau bahasa Indonesia saya sudah memperbaiki kesalahan pada channel ini misalnya ya, seperti itu kira-kira. Nanti ada nama di situ tertera juga, jadi nanti itu diajukan. Nah makanya sebelum sobat mengalami hal ini, sekali lagi ini adalah pembelajaran buat saya juga, buat teman-teman yang lain khususnya sudah monetisasi. Jika melakukan live streaming itu pastikan sobat sudah benar-benar memahami peraturan-peraturan yang digunakan sobat ya. Oke, mungkin itu saja sedikit berbagi pengalaman ya dan cerita. Mudah-mudahan ini dapat membuat sobat itu lebih berhati-hati dalam melakukan live streaming. Semoga ada manfaatnya buat sobat-sobat semua. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.